Bab 12. Tindakan efektif. Gunakan pemikiran Anda sebagaimana yang ditunjukkan pada bab-bab terdahulu, dan mulailah mengerjakan apa yang bisa Anda kerjakan sekarang. Kerjakan semua yang Anda bisa, kerjakan pada posisi Anda sekarang. Anda hanya bisa berkembang dengan cara menjadikan diri Anda lebih besar dari tempat Anda sekarang. Anda hanya bisa berkembang ke tempat lebih baik hanya jika Anda lebih besar dari tempat atau posisi Anda sekarang. Dan tak seorang pun bisa lebih besar dari posisinya jika ia mengabaikan pekerjaan-pekerjaan di tempatnya sekarang. Dunia dikembangkan oleh orang-orang yang bisa mengisi lebih besar pada posisinya sekarang. Jika tak seorang pun mengisi tempatnya dengan baik, kita akan melihat kemunduran di segala bidang. Sesiapa yang tidak mengisi tempatnya cukup baik, ia hanya akan membebani masyarakat, pemerintah, perdagangan, dan industri. Orang-orang seperti ini menjadi benalu bagi orang lain. Mereka menghambat gerak maju karena orang lain harus menopangnya dengan biaya besar. Sesungguhnya mereka adalah milik masa lalu dan peradaban yang lebih rendah, dan mereka berkecenderungan mundur atau merosot. Tak ada umat yang bisa maju jika orang-orangnya lebih kecil dibandingkan posisi mereka. Perubahan sosial dituntun oleh prinsip-prinsip perubahan fisik dan mental. Dalam dunia hewan, perubahan disebabkan oleh perkembangan kehidupan. Ketika suatu organisme menjalani hidupnya dengan gairah yang tak mungkin terekspresikan dalam fungsinya sekarang, ia mengembangkan organ-organnya untuk level yang lebih tinggi, maka lahirlah spesies baru. Tidak akan lahir spesies baru jika tidak ada organisme yang mengembangkan dirinya lebih besar dari wadahnya sekarang. Hukum ini berlaku juga bagi Anda. Keberhasilan Anda menjadi kaya tergantung pada prinsip-prinsip ini dalam urusan Anda. Setiap hari bisa menjadi hari sukses atau hari gagal, dan hari sukseslah yang Anda inginkan. Jika setiap hari adalah hari gagal, Anda tidak akan pernah kaya. Sebaliknya, jika setiap hari adalah hari sukses, Anda tidak akan pernah gagal menjadi kaya. Anda tidak bisa meramalkan akibat dari suatu tindakan, yang paling remeh sekalipun. Anda tidak tahu kerja seluruh kekuatan yang sedang bergerak untuk kepentingan Anda. Bisa jadi kebanyakan tergantung pada tindakan kecil Anda. Mungkin hal-hal kecil itulah yang memberi Anda peluang-peluang besar. Anda tidak akan pernah tahu kombinasi-kombinasi yang tersedia bagi Anda di dunia, benda-benda, dan umat manusia. Sikap abai atau kegagalan melakukan sejumlah hal kecil bisa menyebabkan penundaan panjang dalam pemerolehan apa yang Anda inginkan. Kerjakan setiap hari semua hal yang bisa Anda kerjakan hari itu. Namun ada batas yang harus Anda camkan. Tidak perlu Anda kerja berlebihan atau tergesa-gesa mengerjakan urusan Anda demi mendapatkan sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat mungkin.
Jangan mengerjakan urusan besok pada hari ini, atau merampungkan urusan sepekan dalam satu hari. Ini bukan urusan berapa banyak yang Anda kerjakan, tetapi efisiensi tindakan Anda pada tiap-tiap pekerjaan. Setiap tindakan bisa berhasil, bisa gagal. Setiap tindakan bisa efektif, bisa juga tidak efisien. Setiap tindakan yang tidak efisien adalah kegagalan. Dan jika Anda menyia-nyiakan hidup dengan tindakan-tindakan yang tidak efisien, Anda akan gagal total selamanya. Kian banyak yang Anda kerjakan, kian buruk hasilnya jika tindakan-tindakan Anda tidak efisien. Sebaliknya, setiap tindakan efisien adalah keberhasilan itu sendiri. Jika setiap tindakan Anda efisien, seluruh hidup Anda adalah riwayat keberhasilan. Penyebab kegagalan adalah mengerjakan terlalu banyak hal dalam cara tidak efisien dan tidak melakukan cukup hal secara efisien. Maka inilah dalil yang akan membuktikan kebenarannya sendiri. Jika Anda mengerjakan urusan-urusan Anda secara efisien, Anda akan kaya. Artinya, jika Anda bisa melakukan setiap tindakan Anda secara efisien, ilmu menjadi kaya ini bisa diturunkan menjadi ilmu pasti. Persis seperti matematika. Masalahnya tinggal apakah Anda bisa selalu efisien dalam setiap tindakan Anda. Dan Anda pasti bisa. Anda bisa berhasil dalam setiap tindakan karena kekuatan cerdas bekerja bersama Anda, dan ia tidak pernah gagal. Ada kekuatan yang mendukung Anda untuk membuat setiap tindakan Anda efisien. Taruh kekuatan itu pada tindakan-tindakan Anda. Setiap tindakan bisa kuat, bisa lemah. Ketika Anda melakukan tindakan dengan cara tertentu, tindakan Anda menjadi kuat, dan Anda akan menjadi kaya. Setiap tindakan bisa dijadikan kuat dan efisien dengan mempertahankan gambar mental selagi Anda mengerjakannya, dan menaruh seluruh kekuatan keyakinan dan keteguhan hati pada tindakan tersebut. Disinilah letak kegagalan orang-orang yang memisahkan kekuatan mental dari tindakan pribadi. Mereka menggunakan kekuatan pikiran di satu waktu dan tempat tertentu, dan melupakannya pada saat melakukan tindakan. Dengan sendirinya, tindakan mereka gagal. Terlalu banyak mereka melakukan tindakan tidak efisien. Namun jika kekuatan cerdas hadir dalam tiap tindakan, seremeh apapun tindakan itu, ia akan menjadi tindakan yang berhasil dan mengikuti hukum alam. Setiap keberhasilan membuka peluang bagi keberhasilan berikutnya. Gerak maju Anda menuju sesuatu yang Anda inginkan, dan gerak maju sesuatu yang Anda inginkan itu menuju Anda akan jadi kian cepat. Ingat bahwa tindakan yang sukses itu bukan bertumpuk hasilnya, karena hasrat untuk meningkat itu ada pada segala sesuatu. Maka ketika seseorang mulai meningkatkan dirinya, semakin banyak hal yang mendekatkan diri padanya, dan kekuatan hasrat orang itu menjadi berlipat. Kerjakan setiap hari apa saja yang bisa Anda kerjakan hari itu, dan lakukan dengan tindakan efisien.
dengan mengatakan bahwa Anda harus mempertahankan gambar mental saat Anda melakukan setiap tindakan. Sekecil apapun tindakan tersebut, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa penting bagi Anda untuk sepanjang waktu melihat gambar mental Anda serinci mungkin. Di waktu-waktu santai saja, Anda bisa serinci mungkin gambar mental Anda dan memikirkannya sehingga ia betul-betul melekat dalam ingatan. Jika Anda ingin mempercepat hasilnya, lakukan ini di seluruh waktu luang Anda. Dengan memikirkannya terus-menerus, Anda akan membuat gambar mental mengenai apa yang Anda inginkan itu melekat kuat dalam pikiran, dalam bentuk yang sangat rinci, dan ia akan terkirim secara utuh ke bahan asal. Dengan demikian, pada jam-jam kerja Anda hanya perlu mengingat gambar mental itu untuk merangsang keyakinan dan ketetapan hati Anda dan menjadikan upaya terbaik Anda bisa keluar. Pikirkan gambar mental Anda pada setiap waktu luang sampai kesadaran Anda dipenuhi olehnya, sehingga Anda dapat mengingatnya dalam sekejap. Anda akan menjadi sangat bergairah oleh harapan baik di bawahnya, sehingga seluruh energi Anda akan terbangkitkan tiap kali Anda mengingatnya. Mari kita ulangi poin-poin utama kita, dan saya akan mengubah sedikit bagian penutupnya dengan memasukkan apa yang sudah kita pelajari di bab ini. Yang pertama, ada bahan asal yang bisa berpikir, yang darinya segala sesuatu diciptakan, dan dalam keadaan aslinya ia menembus, mengisi, dan memenuhi ruang-ruang di semesta ini. Kedua, sebuah pemikiran di dalam bahan asal akan menghasilkan sesuatu yang digambarkan oleh pemikiran tersebut. Ketiga, manusia bisa menciptakan bentuk apa saja dalam pemikirannya, dan dengan menyampaikan pemikiran tersebut ke bahan asal bisa menyebabkan terciptanya sesuatu yang ia pikirkan itu. Keempat, untuk melakukan hal ini, orang harus bergeser dari pemikiran kompetitif ke pemikiran kreatif. Ia harus membentuk gambar mental yang jelas mengenai apa yang ia inginkan dan mengerjakan dengan keyakinan dan keteguhan hati. Semua yang bisa dikerjakan setiap hari dan mengerjakan tiap-tiap urusan secara efisien. Sekian bab 12. Kita berjumpa pada pembahasan bab-bab berikut. Salam sehat, sukses, penuh kebahagiaan.